Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Indra Wulan sebagai pemateri pertama dengan NIM 2021 34001 kelas A. Langsung saja, sejarah hak asasi manusia di dunia. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil pribadi dan pada bidang politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang pertama ada Magna Carta. Magna Carta piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusi di Inggris. Yang kedua ada Revolusi Amerika. Revolusi Amerika, perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence, deklarasi kemerdekaan, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli tahun 1776 merupakan hasil dari revolusi. Ketiga, Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Penyertaan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini membuat 3 hal: hak atas kebebasan atau liberty, kebersamaan atau equality, dan persaudaraan atau fraternity. 4. African Charter on Human Rights and People Rights 1981 pada tanggal 27 Juni 1981, negara-negara anggota Organisasi Persatuan Afrika mengadakan konferensi mengenai HAM. Dalam konferensi tersebut, semua negara Afrika secara tegas berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kolonialisme dari Afrika, untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan kerjasama dalam upaya untuk mencapai tujuan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Afrika. Yang kelima, Cairo Declaration on Human Rights in Islam tahun 1990. Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam merupakan deklarasi dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam di Kairo pada tahun 1990 yang memberikan gambaran umum pada Islam tentang hak asasi manusia dan menegaskan Islam Syariah sebagai satu-satunya sumber deklarasi, menyatakan tujuannya untuk menjadi pedoman umum bagi negara-negara anggota OKI di bidang hak asasi manusia. Yang keenam, Bangkok Declaration pada tahun 1993. Deklarasi Bangkok diadopsi pada pertemuan negara-negara Asia pada tahun 1993. Dalam konferensi ini, pemerintah negara-negara Asia telah menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Mereka menyatakan pandangannya saling ketergantungan dan dapat dibagi hak asasi manusia, dan menekankan perlunya universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas hak asasi manusia. Deklarasi PBB pada tahun 1993. Deklarasi ini merupakan deklarasi universal yang ditandatangani oleh semua anggota PBB di ibu kota Austria, yaitu Wina. Oleh karenanya dikenal dengan Deklarasi Wina. Hasilnya adalah mendeklarasikan hak asasi
hak asasi generasi ketiga, yaitu hak pembangunan. Deklarasi sesungguhnya adalah revaluasi tahap 2 dari deklarasi HAM, yaitu bentuk evaluasi serta penyesuaian yang disetujui oleh semua anggota PBB termasuk Indonesia. Sejarah HAM di Indonesia. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dari sejarah kemunculan Organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo. Pada tahun 1908, yang kedua Sarekat Islam pada tahun 1911 dan Indis Party pada 1912 dan Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925 dan yang terakhir Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Lahirnya pergerakan menjunjung berdirinya HAM seperti ini tak terlepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa penjajah. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan berpendapat melalui potensi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Yang pertama itu periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang, berdebatan tentang HAM berlanjutan sampai periode pasca kemerdekaan. Yang pertama itu periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka self-determination, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Yang kedua itu periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer. Menurut catatan Pak Girmanan, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin dalam 4 indikator HAM. Munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis, kontrol parlemen atas eksekutif. Yang ketiga, periode 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin atau demokrasi tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat. Dan melalui sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan presiden. Presiden tidak dapat dikontrol oleh parlemen, sebaliknya parlemen dikendalikan oleh presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Dan akhirnya pemerintahan Presiden Soekarno sekaligus sebagai awal era pemerintahan Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian yang keempat, periode 1966 sampai 1998. Pada mulanya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang hak asasi manusia mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapatkan mandat konstitusional dari sidang MPRS, Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik, yang melestarikan dan bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. Yang kelima yaitu periode pasca Orde Baru tahun 1998 pada era paling penting dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan hak asasi manusia yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie
yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan Habibie, misalnya perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan hak asasi manusia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. TAP MPR nomor 16 MPR 1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Komitmen pemerintah juga ditunjukkan dengan pengesahan tentang salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.